Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Menurut saya, Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Tidak menutup kemungkinan Kejaksaan Agung mengundang pihak-pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi di Pertamina. Pemanggilan sebagai saksi juga bisa dilakukan Kejagung terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandro Wasal. Kali ini kita akan mereaction tentang mega koruptor yang terbesar di tahun ini ya guys. Kali ini Bapak Mahfud MD menyatakan bahwa Kejaksaan Agung diperintah oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memberantas mafia koruptor. Dan kali ini mega koruptor sekarang ini adalah di Pertamina ya guys, yang merugikan kurang lebih 968,5 triliun, yaitu 968,5 triliun, hampir 1 triliun ya guys. Wah, banyak sekali uangnya ya guys yang dapat merugikan rakyat Indonesia. Yuk kita ikuti video berikut ini. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pikir bahwa Dirut atau Direktur Utama Pertamina itu adalah gajinya gede banget ya guys, mencapai 1,8 triliun alias 1,8 miliar. Udah gede gaji, tapi kenapa masih juga koruptor ya guys, alias korupsi. Ini kadang-kadang manusia itu kalau sudah dihinggapi dengan penyakit tamak, serakah bin rakus ya. Jadi duit rakyat di. Dalam konferensi pers di kantor Kejagung Jakarta pada Rabu, 26 Februari, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengatakan, tidak menutup kemungkinan Kejaksaan Agung mengundang pihak-pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi di Pertamina. Pemanggilan sebagai saksi juga bisa dilakukan Kejagung terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok merupakan mantan Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Abdul Qohar menegaskan Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang terlibat. Jadi, siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan Republik ini. Itu aja, ngomong-ngomong fair. Saya dipanggil KPK berapa kali, saya datang minta data, saya kasih semua. Sama penyidik saya bilang, lu butuh data apa, ngomong seingat saya kasih tahu. Mereka kalau Kejagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga oknum tertentu, akhirnya diem kasusnya. Kalau mau buka, buka habis, kita bersihkan Republik ini dari maling-maling. Ya dong. Dari kickback, kenapa takut? Kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Ada unsur apa? Makanya saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi.
Yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia sangat miris sekali ya guys. Kita selama ini ditipu oleh para pejabat yang koruptor. Sampai-sampai Pertalite ada di oplos menjadi Pertamax. Jadi kita selama ini kalau membeli Pertamax itu rasa Pertalite. Ini kerugiannya sangat besar sekali. Bahkan rakyat Indonesia yang ditipu ya guys. Bukan hanya negara, tapi rakyat se-Indonesia yang memakai Pertamax ditipu oleh para pejabat dan oknum ini ya guys. Jadi gimana lah Indonesia ini kalau gini terus menerus ya. Saya minta maaf karena telah mengoplos Pertamax. Karena sebenarnya Pertamax yang asli itu ada baunya, bau keringat rakyat. Dan iya namanya juga SPBU, status pejabat butuh uang. Dan awalnya sih saya iseng-iseng aja. Tapi kok lama-lama enak juga ya. Saya minta maaf buat seluruh pemilik kendaraan yang baru lunas, baru keluar BPKB-nya, tapi kok mobilnya malah masuk bengkel. Minta maaf buat motor-motor di bawah tahun 2012, udah pasti hancur. Dan ya saya juga mau minta maaf buat supir-supir pribadi yang kalau isi bensin suka goyang-goyangin mobil. Walaupun mobilnya digoyang, tapi tetap aja bensinnya palsu. Saya siap menjalani hukuman saya seperti slogan kami, mulai dari nol ya. Sekali lagi buat masyarakat, kalau mau isi bensin, silakan bawa alat tester. Dijamin bensinnya palsu, ginjal meledak. Terima kasih. Pak Ahok muncul kembali ya guys. Terkait dengan Pertamina. Ada apa ya guys? Pak Ahok selama ini diam selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, yaitu komisaris utama Pertamina. Pak Ahok sekarang muncul kembali dan dia akan membongkar skandal mega koruptor yang ada di Pertamina. Wah, ini keren sekali ya guys. Coba kita dengarkan. Yang oplos, dugaan persepsi kita itu seolah-olah disebarkan Pertalite itu antri. Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Seolah-olah seluruh SPBU Pertamina menjual Pertalite ditempel nama Pertamax. Saya kira ini sangat bahaya loh. Saya khawatir ada pihak-pihak asing atau siapapun yang ingin menguasai pasar retail SPBU nih. Ada merek baik tertentu, punya pejabat tertentu juga nih. Supaya rakyat pesaing Pertamina maksudnya? Ya, bukan, rakyat tidak percaya pada SPBU Pertamina dong. Oke. Pada SPBU Pertamina itu rata-rata milik perorangan juga loh, milik swasta loh. Dan kalau kamu milik, kamu kalau jual Pertamax, kamu pedagang biasa gitu punya SPBU ya. Saya kira kamu nggak berani jual Pertamax pakai Pertalite. Karena yayasan konsumen atau masyarakat ambil, kan rutin ESDM bisa ngetes itu. Kalau terbukti kamu taruh di tangki Pertalite, Pertamax itu ada Pertalite, kamu pidana loh. Kamu mau nggak sebagai pengusaha? Dan nilainya juga nggak seberapa. Kan SPBU paling jual berapa ribu liter sehari. Kamu nggak mau tempuh risiko itu. Tuh jual Pertamax juga sudah untung. Terus yang kedua, produsen mobil mewah, termasuk mobil-mobil baru saat ini, terima nggak kalau bensin itu? Makanya kalau kamu beli mobil disebutkan kan, mobil ini harus pakai Pertamax, tidak bisa pakai Pertalite. Kalau kamu pakai Pertalite, klaim asuransi atau ke bengkel, itu kan jadi heboh besar. Betul. Nah jadi menurut saya kemungkinan itu ada penumpang gelap yang mau menjatuhkan soal ini. Orang pada ngantri di perusahaan asing. Tadi saya ketemu orang di kampung di Jawa Barat ini. Pak, kami nggak mau isi SPBU, mau ngisi kemana Pak? Sini cuma ada SPBU Pertamina. Terus saya bilang, waktu kamu ngisi ke motor. Hukuman yang pantas kira-kira buat para koruptor ini apa ya guys? Ya tentunya kalau hanya dihukum 10 tahun, 20 tahun itu kurang ya guys. Memang
Indonesia itu harus diterapkan bagi koruptor adalah dihukum mati, ya. Itu lebih tepat ya guys. Dan aset-asetnya itu dimiskinkan, artinya sudah dihukum mati dan aset negara diambil semua, jadi dimiskinkan gitu ya. Itu baru tepat sekali. Keadaan jalan jembatan, misalnya contoh Semanggi, kau pakai hitungan PU waktu itu 700-an miliar. Pas saya yang kerjakan dengan sistem appraiser, dihitung, dinilai 300-an miliar. Nah kalau dikerjakan 700 miliar pun pada zaman itu bisa saja dibilang bukan markup, karena peserta 5 orang, yang menang 3, ngatur dia menang. Tapi kalau buat saya, kalau barang 300 miliar lu kerjakan 700, lu markup, lu maling. Nah, jadi kalau soal itu kita nggak bisa handle sebagai komut sampai ke pengadaan. Kan pengadaan tender, ada BPK audit, BPKP audit, ada ESDM, ini nggak gampang. Makanya saya usul waktu itu, sebagai komisaris utama, saya hanya berusaha menutupi celah toh. Saya tanya sama direktur-direkturnya, kenapa kita harus impor BBM? Jawabannya sederhana, kilang kita nggak cukup. Benar tidak cukup? Memang nggak cukup toh. Kenapa kilang kita nggak cukup? Udah lama nggak bangun kilang. Kenapa impor minyak mentah juga? Karena 30 tahun tidak ketemu cadangan besar juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu hari butuh berapa? Kita mungkin defisit 800.000 barrel. Oke, kalau gitu kenapa tendernya tiap 3 bulan? Soalnya kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai 1 orang gitu loh. Ya kalau gitu gampang caranya, saya bilang taruh di e-katalog LKPP seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik, karena langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Kalau gitu kasih 1 halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Nah, dari mana patokan harganya? Sederhana saya bilang. Menurut saya, Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Pelarangan lagu Sukatane itu melanggar HAM. Karena orang menciptakan lagu dan menyanyikannya merefleksikan kehidupan masyarakat itu, ya, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Asal tidak memfitnah. Kemudian kalau bilang begini, mau ambil SIM, bayar polisi namanya Sunarko misalnya, baru itu fitnah. Kalau bayar polisi orang sudah tahu semua, bayar orang cari SIM.